Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bertemu lagi dengan Ustazah Friza di pembelajaran bahasa Inggris kelas 3B Utsman bin Affan. Sebelum kita masuk ke materi, Ustazah mau bertanya dulu, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam lindungan Allah, terjaga kesehatannya, dan tetap semangat belajar di rumah sampai kita diperbolehkan lagi untuk masuk sekolah. Nah, di pembelajaran bahasa Inggris kali ini kita akan melanjutkan tas yang sebelumnya atau tugas yang sebelumnya di halaman 12 di Joyful English. Nah, di tas 12 ini kalian diminta untuk menuliskan angka yang kalimatnya sesuai dengan gambar. Contoh kita lihat di gambar pertama, ada tulisannya laboratory. Kalau laboratory berarti artinya adalah laboratorium. Kita cari kalimat yang cocok di angka 1 sampai 6 ini. Ternyata contohnya ada di nomor 6. Kalimatnya adalah I am in the laboratory. I will observe objects. Artinya adalah saya di dalam laboratorium. Saya akan mengamati objek-objek. Gambar pertama kalimatnya ada di nomor 6. Kita lihat di gambar kedua. Ada sepertinya ini adalah ruang kelas, dan kita lihat kalimat yang sesuai dengan gambar kedua ada di nomor 4. Kalimatnya adalah we are in the classroom. We will have an English class. Kita atau kami ada di dalam ruang kelas. Kita akan melakukan atau mendapatkan kelas bahasa Inggris. Seperti itu. Kemudian contoh yang ketiga, bathroom. Bathroom artinya adalah kamar mandi. Maka kalimat yang sesuai adalah ada di nomor 1. I will go to the bathroom. I will use the toilet. Saya akan pergi ke kamar mandi. Saya akan menggunakan toilet. Oke, yang gambar ketiga dan seterusnya kalian bisa coba cari ya. Kemudian kita lanjut ke tas 13, halaman 13. Nah, di sini kalian diminta untuk menuliskan kalimat yang sesuai dengan gambar. Tadi kalian sudah menyebutkan angkanya yang memiliki kalimat yang sesuai dengan gambar. Nah, sekarang kalian coba menulis kalimatnya. Kita lihat contoh yang pertama, gambar pertama. Laboratory, ada di dalam laboratorium, dan subjeknya adalah Tommy. Kalian masih ingat cara membuat kalimat sederhana di tematik kemarin? Ustazah pernah memberikan materinya di video pembelajaran, cara menulis atau membuat kalimat sederhana. Nah, kalimat sederhana itu terdiri dari subjek, predikat, objek. Subjek adalah orang yang melakukan, predikat adalah kata kerjanya, seperti menyapu, membaca, menulis, melakukan apa saja itu kata kerja. Kemudian objeknya adalah orang atau benda yang dikenai kata kerja. Contoh, saya membaca buku. Buku adalah objeknya. Nah, seperti itu ya cara belajar menulis kalimat sederhana. Untuk bahasa Inggris sama seperti bahasa Indonesia juga, kalimatnya terdiri dari subjek, predikat, dan objek. Kita coba lihat di gambar pertama. Tommy is in the laboratorium. Tommy is in the laboratory. Tommy di dalam laboratorium. Kalimat kedua, he will observe objects. Dia akan mengamati objek. Nah, untuk kalimat-kalimat ini kalian bisa lihat di tas 12 ini. Tinggal menyesuaikan, tinggal menulis kembali kalimatnya. Hanya saja ada subjek yang perlu diganti. Kita lihat nomor 1. Di nomor 1 itu ada di ruang kelas, classroom. Dan subjek yang diminta adalah the students atau murid-murid. Kita lihat di sini kalimat yang sesuai dengan gambar di tas 13, classroom, ada di nomor 4. Tapi kalimat di nomor 4 subjeknya adalah we. Nah, subjek inilah yang kita ganti dengan
subjek yang diminta di tas 13. Jadi kita ganti, we are in the classroom. Kita ganti, the students are in the classroom. Kalimat yang kedua, we will have an English class. We-nya kita ganti lagi, the students, atau bisa juga menggunakan they, mereka. They will have an English class. Seperti itu ya. Contoh yang nomor 2, Susan. Susan, subjek yang diminta, tempatnya ada di kafetaria. Di tas 12 ada di nomor 5. Kalimatnya, Susan will go to the cafeteria. She will have her lunch. Karena subjeknya sudah sama, kalian bisa menuliskan saja langsung kalimat yang sesuai dengan yang ada di tas 12. Atau jika kalian ingin mengasah kemampuan kalian bisa menggunakan kalimat kalian sendiri. Contoh terakhir, nomor 3, bathroom dengan subjek Vivi. Bathroom ada di nomor 1 di tas 12. I will go to the bathroom. I will use the toilet. Nah, subjek yang di tas 12 menggunakan I atau saya. Sedangkan di tas 13 diminta Vivi. Jadi I kita ganti Vivi. Vivi akan menuju ke kamar mandi. Jadi kita menggunakan Vivi will go to the bathroom. Kalimat yang kedua, Vivi will use the toilet. Nah, nomor 4 dan 5 kalian bisa tulis sendiri ya. Kemudian yang tas 14, kalian diminta untuk mengikuti apa yang sudah ucapkan. Listen and speak. Dengarkan dan ucapkan. Nomor 1, sambil kalian lihat di bukunya. Which one is the library? This is the library. Number 2, which one is your classroom? That is my classroom. Number 3, which one is your book? This is my book. Number 4, which one is your bag? That is my bag. Nomor tas 15, tugas 15 sama seperti tugas 14, hanya diucapkan saja. Kalian bisa bersama bunda atau di depan kaca. Nah, tas 16 ada hubungannya dengan tas 14 dan 15, yaitu kita akan belajar which one. Contoh example, gambar pertama, situ ada staff office, gambar ruang karyawan. Nah, pertanyaannya yang diminta adalah which one is the staff office? Yang mana ruang karyawan? Answer, jawabannya, that is the staff office. Itu adalah ruang karyawan. Jadi, which one memiliki arti yang mana. Yang mana ruang karyawan? Jawabannya, that is the staff office. Itu adalah ruang karyawan. Paham penggunaan which one? Jadi which one itu digunakan untuk berkalimat pertanyaan. Contoh yang nomor 1. Seorang siswi menanyakan ke temannya. Dia bertanya, mana bolpenmu? Yang mana bolpenmu? 1. Bendanya 1, berarti kita gunakan pertanyaannya, which one is your pen? Answer, siswi yang lain menjawab, this is my pen. Kenapa pakai this? Karena dia menunjuk benda yang dekat dan jumlah benda yang ditunjuk hanya 1. Jadi diikuti is setelah this. This is my pen. Contoh yang nomor 2. Ini seorang siswa bertanya ke temannya, mana sepedanya? Yang mana sepedanya? Jadi pertanyaannya,
Which one is your bicycle? Yang mana sepedamu? Sepedanya hanya ada satu, maka kita gunakan is setelah which one. Jadi jawabannya, that is my bicycle. Itu adalah sepedaku. Kenapa aku menggunakan itu? Karena benda yang ditunjuk jaraknya jauh dan yang jumlah yang ditunjuk hanya satu, maka diikuti kata is. Nomor 3 sama nomor 4 kalian coba latihan ya. Oke, insyaallah pembelajaran bahasa Inggris kita hari ini cukup sampai di sini. Dan karena kita sudah menyelesaikan unit 1, maka kita akan melakukan PH. Nah, untuk informasi PH selanjutnya nanti saya akan memberikan info lebih lanjut. Nah, jadi latihan hari ini ada di halaman 12, tas 12, ada di halaman 13, tas 13, di tas 16. Oke. Insyaallah cukup sampai di sini. Semoga video yang saya berikan ini bermanfaat dan kalian bisa lebih semangat lagi untuk belajar bahasa Inggris. Oke, mohon maaf jika ada kesalahan selama memberikan video hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.